kelebihannya gitu ya. Ini peninggalan beliau, sumur itu semasa beliau. Tapi waktu tsunami tidak tutup dengan buahnya terus keluar. Nah, itu udah digituin kalau ada ayat juga. Ini jangan percaya pada ayat. Oh ya, Yakinlah kepada Allah. wah itu. Kalau kita yakin, ikhlas, jodoh, insya Allah Allah akan. Nah, teman-teman, alhamdulillah, Abah ada di pinggir pantai. Ini pantai dulunya pernah terjadinya tsunami. Dan infonya adalah dataran sebenarnya ada di sana 500 meter. Dataran itu sudah ada di sana 500 meter. Karena akibat tsunami, akhirnya dataran yang 500 meter itu kurang lebih sudah diisi dengan air laut. Posisi sekarang di pinggir. Sebelum kita di tengah waktu itu. Dulu 500 meter ke sana, itu dataran. Ya, 500 meter ke sana dataran. Karena tsunami, air akhirnya masuk dataran dan sekarang posisi kita di pantai. Dan kejadian yang terdahsyat dari karomahnya Syekh Kuala, nah, ada makamnya persis di belakang. Tuh teman-teman, nanti apa ke sana? Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi. Abah masih di Banda Aceh. Ya. Abah sekarang ada persis di makam Syekh Tengku Kuala. Ya, di belakang makam Syekh Tengku Kuala. Jadi di belakang ini makam beliau, panjangnya Masya Allah ini panjang sekali. Ya, ini sekitar ada 4 meter lebih ya, kurang lebih panjangnya 4 meter lebih. Terus di belakang makam beliau ada laut. Nah, ada laut yang konon dulu ketika tsunami ini tidak kena, itu laut belah. Kuburannya terbelah. Iya. Pagar kuburannya. Pagar kuburan itu ya. Pagar kuburan itu menutupi daripada makam-makam beliau sehingga tidak kena yang namanya tsunami. Masya Allah. Karomahnya beliau luar biasa. Dan ini kita bisa lihat infonya adalah ini makam daripada santri-santrinya beliau. Alhamdulillah. Nanti coba kita akan tanya kepada orang yang tahu sejarah daripada mana beliau. Mudah-mudahan kita bisa ketemu orang yang tepat, bisa kita tanya bagaimana sejarah beliau. Ya teman-teman, alhamdulillah Abah bisa ziarah makam wali di Aceh nih, Masya Allah. Dan berita yang sangat heboh sekali bahwa beliau ini tidak kena tsunami. Dari kejadian tsunami ini tidak kena. Masya Allah. Yuk kita tanya nanti, kita cari sumbernya yang bisa kita pertanya ya. Assalamualaikum. Saya dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Abdul Wahid. Bapak? Abdul Wahid. Bapak Abdul Wahid. Bapak Abdul Wahid ini kalau boleh tahu di sini bertugas sebagai apa? Kodam atau apa? Kadam. Kadam. Terus berarti Kodam itu sebagai penerus dari beliau? Ya, sama silsilahnya. Iya. Pak, saya mau tanya. Beliau ini dulunya saudagar dari negeri Arab atau memang asli orang Aceh? Beliau kan saudagar, memang langsung ulama. Ulama. Yang beliau dia kali Arab.
Oh, dia juga Arab. Yaman. Ya. Abdurrahman Yaman ya. Masya Allah. Nah, terus Jadi beliau lahir di Aceh, lahir di Aceh. di Singkil. Oh, di Singkil. Singkil. Di Aceh. Tapi dibesarkan atau mungkin mau di Mekah. Jadi ulama baru balik lagi ke Aceh. Oh, jadi lahir di Aceh dari keluarga besar dari Yaman, lalu menuntut ilmu di Mekah. Setelah mencapai ilmu yang itu, dalam agama Islam, Lagi ke Aceh. pulang lagi ke Aceh untuk menyebar agama Islam. Subhanallah. Nah terus Mak, beliau ada keluarga di sini? Ada keluarga. Ada Istrinya di luar. istri di luar? Jadi beliau sampai ke Aceh diangkat di Allah yang diangkat sebagai Qadhi Malikul Adil Sakit Ratu. Masya Allah. Sekaligus beliau sebagai penyebar agama Islam, apa beliau juga dulu ada pejuang begitu Bu? Walaupun tidak berjuang, tapi semasa zaman itu beliau Hah? sama-sama dengan kerajaan kan. Oh kerajaan, ya, kerajaan. Beliau seluruh Qadhinya masa itu kerajaannya masih Iskandar Muda. Oh kerajaan Iskandar Muda. Jadi yang menjadi Qadhinya Nuruddin Araneri. Nuruddin Araneri. Araneri. Ya, namanya. Masya Allah. Jadi setelah Iskandar Muda wafat, kerajaan dilanjutkan oleh anaknya kan. Nah, jadi beliaulah yang menjadi Qadhinya. Setelah Iskandar Muda wafat. Masya Allah. Pak, ini kan tadi saya sudah ziarah dengan beliau silaturahmi. Ini makamnya panjang sekali Pak. Tinggi beliau berapa sih? Tapi ini sebenarnya memang jalan panjang lah. Hmm? Tapi ini peninggalan sudah masa dulu sudah begini. Sudah begini dari dulu. Ya. Pernah Ini kan- diukur, mohon maaf. Panjangnya Nggak pernah? pernah diukur. Belum pernah, nggak boleh ya. Kalau perkiraan 4 meter, 3 meter lebih mungkin. 4 lebih kurang. 4 lebih kurang ya. Masya Allah. Terus Pak, kalau bicara makam keramat, ini kan keramat di Aceh ya Pak ya, yang artinya sebagai sesepuh lah ya Pak ya. Nah, ada tidak karomah beliau yang pernah dibuktikan dengan masyarakat di Aceh ini Pak? Tapi kalau sekarang ternyata kalau kita bisa merasakan atau Iya. melihat ke masalah, Hmm? ini contoh kan. Iya. Kalau kan memang apa-apa sekarang tidak langsung begini lagi kan. Betul. Nah, tapi kita lihat waktu tsunami. Waktu tsunami Suatu desa ini akan satu wilayah habis semua. habis. Masya Allah. Bibi kampung ini habis semua. Tidak ada satupun selamat. Alhamdulillah makam beliau selamat. Hmm. Yang lain ini tumbang semua. Buat tsunami semua. Ke bawah semua. Ya, Allah. pindah hilang ke Bapiki kembali. Halamannya macam Oh iya mana. iya. Tapi yang beliau punya alhamdulillah walaupun kami selamat. Dan yang lebih lagi kita lihat ini peninggalan beliau sumur itu semasa beliau. Tapi waktu tsunami tidak tutup dengan airnya terus keluar. Terus keluar. Sampai sekarang air itu itu tawar tidak sih. Ini kan dikelilingi oleh laut. Oh. Tapi air itu bisa diminum. Subhanallah. Jadi setidaknya kan kalau namanya dekat laut nih teman-teman, air sudah pasti akan berasa asin. Kalau di sini malah sumurnya malah berubah menjadi tawar. Subhanallah. Masya Allah. Ini Masya kan Allah. Masya Allah. kalau yang dulu-dulu memang kita tidak lihat. Tapi menurut cerita orang kan. Banyaklah keramat-keramatnya. Banyak keramat. Nah, ada nggak sih Pak kalau seperti di tempat saya kan biasanya ada haul. Dapat di mana? Saya di Jakarta Pak, di Depok Pak, saya Jawa Barat, dari Depok. Nah Pak, kalau di tempat saya sudah ada acara haul setahun sekali. Kalau di sini apa namanya Pak? Kalau juga. Haul juga, setahun sekali juga. Ya, kadang-kadang waktu itu menurut ya, kita peringati menurut adanya kan waktu-waktunya lah. Ah, nggak tentu, apa di bulan Muharram, di bulan Maulid, Kalau dia bulan Syawal. bulan Syawal. Setiap di awal bulan Syawal Ya. selalu ada peringatan di sini dan juga ada tradisi ya di sini. Ada pindah. Biasa aja. Biasanya cuma kumpul-kumpul ya untuk zikir di sini gitu Pak ya. Pikir berdoa sih. Masya Allah, Masya Allah. Terus ketika tadi kan ini selamat dari tsunami kan. Nah, setelah masa tsunami tidak kena, terus posisi tetap utuh ini ya. Posisi makam beliau tetap tidak berubah. Dikit pun tidak. Karena Kenapa? tulisannya tidak hilang. Ini Pak, makam ini masih tetap tidak berubah tsunami. Oh enggak mau. Nah, posisinya tetap tidak buat tsunami. Oh ya. Itu tidak ke bawah tsunami ya Pak ya. Kalau
kalau yang lain gitu. Oh ini sempat ya, kalau yang lain sempat ke bawah. Oh, Pindah jauh bisa. pindah ya. Masya Allah, Masya Allah. Terus kalau yang ziarah kemari banyak dari mana Pak? Kalau orang yang kalau tamu luar, provinsi yang ada Malaysia, Padang, juga dari Jawa ada pindah rombongan. Tapi kalau Malaysia ini rombongan. Dari Malaysia, Nah, rombongan. tapi selama COVID ini tidak ada lagi. Nah, cuma tamu-tamu daerah aja. Ya mudah-mudahan COVID cepat selesai Pak, bisa ya Itu lagi silaturahmi ke sini. semoga kita bebas kan. Ziarah, makanya saya datang ke makam wali ini silaturahmi. Ketika saya kemarin nyampe ke Banda Aceh, sampaikan ada teman kami di sini bahwa ada makam wali di sini dekat rumahnya. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi di sini. Kalau beliau sudah termasyhur, inilah suatu makam ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di Aceh, inilah Syekh Kuala. Cuma orang kadang nama aslinya kurang. Tapi kalau Syekh Kuala ini sudah terkenal. Di mana Nusantara itu ada tahu. Jadi, tapi nama aslinya Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili. Itu nama lengkap beliau. Nama lengkap beliau? Nah, orang dipanggil Syekh Kuala. Syekh Kuala adalah nama daerah. Oh, Syekh Kuala nama daerah. Nah, Jadi nama lengkapnya tadi siapa Pak? Syekh Abdul Rauf bin Syekh Abdul Rauf Syekh Abdul Rauf Rauf bin Ali bin Ali Al-Fansuri Al-Fansuri As-Singkili. Asingkiri. Itu nama asli beliau. Nama beliau. Masya Allah. Jadi orang lebih kenal Syekh Kuala. Syekh Kuala wilayah. Iya. Wali daripada kewalian. Masya Allah. Alhamdulillah saya. Ini nama beliau boleh beli foto. Oh iya ini ya boleh. Nah, kalau bapak ada nama di sini? Oh ini bapak, Abdul Wahid. Nama bapak ya? Alhamdulillah. Ini nama beliau. Tengku Abdul Wahid daripada mana? Khadam makam Tengku Syekh Kuala. Berarti beliau ini salah satu terah keturunan daripada beliau. Silsilah keturunan daripada beliau. Alhamdulillah bapak, saya sudah sedikit ketika saya ke Aceh, saya nambah pengalaman, nambah wawasan, nambah ilmu, nambah keberkahan tentunya. Saya bisa berziarah ke makam beliau sebagai datuk kepada bapak, dan juga saya bisa berziarah silaturahmi dengan bapak, bisa kenal. Alhamdulillah ya, bantu doa dan doakan juga teman-teman, mudah-mudahan bisa sampai ke Aceh, bisa silaturahmi dan bisa berziarah ke makam keramat beliau. Ya, Pak ya. Terima kasih Pak informasinya. Mudah-mudahan selamat dan sehat. Amin. Amin. Assalamualaikum. Nah ini teman-teman yang diinfokan tadi bahwa ini kita di pesisir pantai. Biasanya air kalau sudah dekat pantai itu air biasanya akan berasa asin. Ya, bahwa ini ada karamah daripada beliau sebagai waliullah. Ini air sumur ini infonya rasanya tawar, tidak asin ya. Kita pembuktian ya. Bismillah. Pak saya izin Pak ya. Bisa air obat juga. Ini buat air obat juga ya? Ji langsung ji. Ini airnya pendek. Ngomong gitu. Berat. Bisa. Ji ya? Bisa Bang? Bisa Bang? Hah? Nah, Nggak bisa. Bisa. ini apa? Yo. Nggak berat besinya. Ini. Oh, besinya nggak berat. Nggak berat. Bisa dikejar. Bisa digituin. Ada ya sudah. Nah, Saya juga kita tarik dalam waktu anda susah. oh gitu. Jadi ini yang pembalutnya kurang. Boleh. Pak, ini orang biasanya kemari dengan air ini. Tadi infonya Bapak bahwa air ini tawar ya Pak ya. Beda kan kalau dekat laut pasti asin. Tawar biasanya orang mencari syariat ini untuk apa Pak? Rumahnya dari air ini.
Ini jangan percaya pada air. Oh ya. Yakinlah kepada Allah. Wah, itu. Kalau kita yakin, ikhlas, jodoh, insya Allah Allah akan memberi. Alhamdulillah. Jangan digenggam karena ayat ini bukan Nah, tuh teman-teman. karena Allah. Tuh. Ini makhluk Allah. Kalau Allah mengizinkan, pasti mungkin. Kalau tidak tawar, siapa yang tawar? Iya. Ya, alhamdulillah ini insya Allah. Masya Allah. Jadi teman-teman, maksud Bapak, kita jangan meyakini bahwa air ini mempunyai kekuatan sesuatu. Yang punya kekuatan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebab makhluk Allah. Gitu Pak ya. Dan segala maksud tujuannya adalah kepada Allah. Bukan kepada air. Bukan pada air. Dengarin teman-teman. Kalau ke tempat keramat, boleh kita memuliakan, Ya. boleh kita menghormati, tapi yang harus dijunjung tinggi kehormatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah. Karena Allah. Begitu Pak. Karena sebab kemuliaan Allah, ridho Allah menjadi karomah. Ya. Gitu. Saya izin Bapak. Siapa? Subhanallah, benar. Tawar. Tawar. Airnya segar banget Pak. Entah bau. Airnya segar, airnya tidak bau, adem, dan katanya insya Allah menjadi obat Amin. dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Bismillah. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kasih saya sehat. Amin. Jadi teman-teman kalau ke Aceh, teman-teman bisa singgah di sini. Ini makam waliullah, persis di pinggir pantai. Kejadian tsunami, beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu-batu nisan yang tidak ada yang terhempas oleh ombak. Terus juga air ini masih utuh, air keramat, air yang penuh dengan keberkahan. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa silaturahmi di sini dan bisa mencicipi air daripada mana air karomah. Ya.